Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya kasihi dalam Tuhan, pada hari yang bersejarah dan penuh sukacita ini kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam peristiwa sukacita kita hari ini bersama-sama dengan kita hampir semua pembina yayasan, ada Pak Sekjen, Pak Kadep Marturia dan juga Bapak Kadep Diakonia yang menyampaikan firman Tuhan. Hadir juga di tengah-tengah kita yang kita banggakan Ketua Pengurus Yayasan Bapak Dr. Effendi Muara Sakti Simbulun dan Ibu Boru Tobing dan juga pengawas yang diketuai Dr. Janter Napitupulu dan termasuk istimewa juga karena beberapa kali saya ikuti wisuda di Nomensen Medan ini. Inilah pertama sekali dalam sejarah yang saya tahu paling banyak pembina, pengurus, dan pengawas yang hadir pada saat ini. Ini menunjukkan komitmen pembina, pengurus, dan pengawas yayasan ini untuk betul-betul selama 4 tahun ke depan komit untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan Universitas HKBP Nomensen. Wisuda kali ini juga istimewa karena sama seperti kita ketahui HKBP ada di barisan arak-arakan moderasi beragama, menjunjung tinggi perbedaan kebinekaan dan itu terlihat pada wisuda yang penuh kebahagiaan ini. Ada dari saudara-saudara kita yang muslim juga di wisuda hari ini, tepuk tangan. Dan sebagai pembina dan pengurus HKBP, kami memastikan bahwa semua penganut agama terbuka disambut dengan hangat bersahabat di kampus ini. Dan tidak akan ada satupun, siapapun yang mempengaruhi penganut agama lain supaya dibaptis menjadi anggota HKBP. Oleh karena itu dengan peristiwa istimewa ini perkenankanlah sebelum saya nanti berangkat sangat berharap meminta bisa berfoto dengan calon wisudawan dan orang tua karena kemarin disiantar juga seperti itu supaya ada keadilan. Hanya 2 menit bisa berfoto dengan calon wisudawan dari muslim dan orang tua. Istimewa yang terakhir, saya juga ikuti periode lalu ikut pembina yayasan. Aura ruangan wisuda ini sangat-sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak. Begitu megah, indah, hanya satu yang berbeda, yang lain tambah megah, tapi mimbarnya tambah kecil. Mungkin ini sebagai simbol bahwa di kampus ini tidak terlalu penting banyak bicara, tetapi lebih banyak berkarya. Oleh karena itu juga, khotbah pun sudah dibatasi, ini pun tidak akan terlalu panjang, tetapi yang istimewanya saya lihat bagaimana bunga-bunga hidup yang ada di sini, ini menunjukkan bahwa kampus ini cinta lingkungan hidup. Dan oleh karena itulah, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Rektor, Wakil Rektor, semua anggota Senat, Dekan, dan Bapak Ibu dosen, semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena pasti juga dibatasi waktunya. Karena ini masih sesi pertama, sudah mulai agak tegang senat kita, masih ada berapa sesi lagi nanti, akan sangat melelahkan. Oleh karena itu perkenankan saya hanya menyampaikan satu hal Bapak Ibu. Dan satu hal ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk merawat alam ciptaan Tuhan. Mengapa ini sangat penting dan mendesak? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, dari 10 ancaman global per hari ini, krisis ekologis atau perubahan iklim ada di urutan nomor 1. Ancaman yang paling mengkhawatirkan. Dan kalau tidak ada gerakan bersama secara global, kita akan menghadapi kiamat prematur.
Orang-orang Kristen percaya bahwa akhir zaman itu dihantarkan oleh Tuhan, tapi melihat kondisi kita sekarang, bisa akhir zaman itu datang karena kita rampas dari tangan Tuhan yang kita percaya. Ini terjadi karena munculnya satu penyakit baru yang disebut dengan influenza. Biasanya kita mendengar influenza, ini sekarang vaksinnya mudah, gampang diobati, mungkin tanpa resep bisa dibeli di apotek, tetapi influenza ini adalah penyakit yang menghancurkan planet bumi ini. Influenza adalah penyakit kerakusan, perasaan yang tidak pernah merasa cukup. Terima kasih Pak Pendeta Eldarton Simbolon tadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita berada di dalam krisis, urutan pertama. Dasar yang kedua Bapak Ibu, doktrin atau ajaran yang dianut HKBP, dan tentu ini sampai ke seluruh unit pelayanan HKBP, termasuk kampus yang kita cintai, Universitas HKBP Nomensen, karena dia menyandang nama HKBP. Jadi apa yang dianut oleh HKBP itu juga harus menjadi bagian dari kampus ini. Dalam konfesi pengakuan iman HKBP, amanat Alkitab yang menjadi acuan merawat alam ciptaan Tuhan, tugas HKBP, itu didasarkan pada kepemilikan bumi ini dan segala isinya adalah Allah, bukan kita manusia. Dan juga ditekankan di dalam konfesi HKBP tugas panggilan kita untuk merawat alam ciptaan Allah. Dan tidak berhenti di situ, dalam konfesi HKBP eksplisit dengan sangat tegas dituliskan 2 kali bahwa HKBP menentang, sekali lagi, menentang segala tindakan yang merusak alam. Dan pertimbangan yang ketiga adalah astacita Presiden dan Wakil Presiden. Saya minta tadi ditampilkan supaya kita seirama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dalam astacita Pak Presiden dan Wakil Presiden, dan saya mohon di seluruh kantor-kantor yang dimiliki oleh HKBP, tolong gambar presiden di sebelah kanan, kirinya wakil presiden, di tengahnya, tolong astacita ini ditempatkan. Termasuk Pak Rektor, saya mohon di kantor Pak Rektor akan ada astacita ini di antara gambar mereka berdua. Di kantor saya di Piaraja ini juga saya sudah, gambar presiden di atas dan di tengah astacita, supaya apa? Supaya kita semua warga bangsa, siapapun kita tegak lurus dengan presiden yang kita hormati dan kita banggakan. Kalau kita perhatikan dalam astacita presiden ini ada 2 yang secara khusus berkaitan dengan tugas kita merawat alam Indonesia ini. Yang pertama di nomor 2 itu ada kata ekonomi hijau. Nah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden menempatkan ini nomor 2 ekonomi hijau. Kalau kita baca apa yang dimaksud dengan ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Itu artinya ekonomi hijau. Dan di sini posisi yang kita hormati, Bapak Presiden mengajak kita semua, warga Indonesia, untuk betul-betul berorientasi pada ekonomi hijau. Dan terkhusus nomor 8 malah lebih eksplisit kalau kita lihat astacita nomor 8. Di situ disebutkan memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Jadi sangat jelas dari 8 astacita Presiden Prabowo dan Bapak Gibran, itu ada 2 yang secara eksplisit berkaitan dengan tugas kita merawat bumi Indonesia ini supaya tetap lestari. Dan kemudian nomor 4, mengapa tugas kita merawat alam ciptaan ini sangat mendesak. Kondisi Tanah Batak, Tapanuli Raya sekarang itu sangat memprihatinkan, berada dalam kondisi sangat krisis. Maka HKBP dengan keadaan sekitaran Danau Toba, sekitaran Tanah Batak, Tapanuli Raya, dengan keadaan yang seperti itu, yang sangat memprihatinkan, sangat rusak, sudah dilakukan rapat MPS,
sudah dilakukan rapat majelis. Kedua rapat ini memutuskan supaya HKBP betul-betul di periode ini ikut dalam barisan arak-arakan untuk memperjuangkan Tanah Batak Tapanuli Raya yang lestari, yang bebas dari kerusakan. Dan sehubungan dengan itu sudah ada 4 kali dilakukan doa bersama merawat Tanah Batak, merawat Danau Toba. Dan keempat ibadah ini dihadiri ribuan warga jemaat HKBP untuk berdoa bersama. Kiranya Tuhan berbelas kasih melindungi Tanah Batak, tetapi sekaligus menjadi komitmen kita HKBP untuk ikut sekali lagi dalam arak-arakan barisan merawat alam ciptaan Tuhan. Dan sesudah itu semua, yang terakhir, setelah merenungkan di hadapan Tuhan, dan dengan doa yang sungguh-sungguh tanpa pengaruh siapapun, Eporus HKBP tanggal 7 di bulan ini menyerukan dengan resmi supaya PT TPL ditutup untuk selamanya. Salah satu permasalahan yang dikemukakan dan sampai terdengar, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang menurut pihak TPL itu ada 13.000 orang yang tergantung hidupnya. Bapak Ibu, kepada saudara-saudara kita yang 13.000 orang yang tergantung hidupnya pada TPL ini, kita bersama-sama mendoakan agar mereka mendapat yang terbaik, termasuk dari perusahaan yang mendapat keuntungan triliunan rupiah supaya pihak PT TPL memperhatikan yang bekerja dengan mereka. Tetapi juga kita harus memikirkan nasib penduduk Tapanuli Raya ini. Kalau boleh ditampilkan hanya dalam 10 kabupaten dan kota, itu total penduduk di sekitaran Tapanuli Raya ini ada 3,4 juta orang. Ini harus kita perhatikan. 13.000 nasib yang bekerja, betul kita harus peduli. Tapi kita juga harus peduli dengan penduduk 3,4 juta yang sangat dekat dengan krisis ini. Dan termasuk kita harus pikirkan dampaknya terhadap penduduk Sumatera Utara yang ada sekitar 16 juta orang. Tapi malah lebih dari itu, karena kerusakan Tanah Batak itu berdampak secara global, maka Tanah Batak yang rusak mempengaruhi kehidupan lebih dari 7 miliar penduduk bumi ini yang ada sekarang. Dan belum lagi yang sering kali kita tidak pikirkan adalah yang 7 miliar lebih penduduk bumi sekarang. Kita juga harus memikirkan generasi yang belum lahir dengan anak-anak yang diwisuda hari ini. Belum kita hitung. Anak-anak yang akan dilahirkan calon wisudawan wisudawati ini juga harus kita pikirkan sekarang nasib mereka. Kita mengasihi manusia yang masih hidup sekarang, tetapi kita terpanggil juga mengasihi manusia yang masih akan lahir ke tahun-tahun yang akan mendatang. Oleh karena itu, perkenankan kami menyerukan supaya kampus kita ini betul-betul kampus yang hijau dalam artian untuk mendukung kelestarian alam. Dan saudara-saudara kami yang diwisuda hari ini, carilah pekerjaan di perusahaan yang betul-betul pro lingkungan hidup. Dan lebih dari itu, dengan kreativitas saudara-saudara, inovasi, ciptakanlah pekerjaan yang betul-betul bersahabat dengan alam. Dan malah ke depan seperti khotbah Bapak Pendeta Eldarton tadi, ketika saudara-saudara menjadi pengusaha yang sukses, mempekerjakan ribuan bahkan ratusan ribu orang, biarlah perusahaan yang saudara kelola nanti betul-betul perusahaan yang menjaga kelestarian alam untuk kita wariskan ke generasi yang akan datang. Akhirnya, perkenankan saya mengakhirinya dengan bersandarkan pada firman Tuhan, dan ini juga sekaligus doa kami kepada orang tua, kepada mahasiswa, kepada seluruh sivitas akademika UHN Medan ini, dari Yeremia 31 ayat 3 yang Tuhan firmankan dulu kepada umatnya Israel, tetapi difirmankannya kepada kita pribadi lepas pribadi hari ini. Allah berfirman, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena itu, aku melanjutkan kasih setiaku
kepadamu. Kiranya Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.